Kisah Legenda Keris Nogososro dan Sabuk Inten. Sahabat Permata TV yang tercinta, pada kesempatan yang sangat baik ini kita masuk pada episode yang ke-148. Selamat menikmati. Dalam kisah sebelumnya diceritakan, Mantingan dan kawan-kawannya, bahkan Jaka Soka pun tak mampu bertahan lebih lama lagi. Tubuh mereka mulai bergetar dan tulang-tulang mereka seakan-akan terasa lolos dari persendian. Mereka mengeluh dalam hati. Mereka berada di medan pertempuran yang dahsyat, namun mereka tak mampu mengayunkan senjata-senjata mereka untuk turut serta di dalamnya. Mereka hanya dapat bertahan atas serangan yang dahsyat, yang jauh berada di atas kemampuan mereka. Sehingga dengan demikian, mereka tidak lebih dari daun-daun kering yang berguguran di halaman itu. Meskipun demikian, terasa perbedaan pada kedua aji gelap ngampar yang sama-sama mengguncangkan dada mereka. Meskipun keduanya dapat membunuhnya, namun tenaga ini tidak sekasar tenaga yang pertama. Namun ketika dada mereka akan runtuh, dari sela-sela angin basah yang mengalir semakin kencang, menyusuplah di dalam tubuh mereka getaran-getaran udara yang segar, perlahan-lahan namun pasti membebaskan mereka dari kengerian aji gelap ngampar itu. Dan sejalan dengan itu, suara tertawa pasing-singan itu pun terhenti pula. Geramnya, kau mampu melawan aji gelap ngampar, katanya kepada pasing-singan yang berdiri di samping Surasarunggi. Orang itu masih tegak di tempatnya sambil menyilangkan kedua tangannya terlipat di dada. Sebelum orang itu menjawab, terdengar Surasarunggi tertawa. Permainan yang mengasihkan, katanya. Jangan bermain-main terlalu lama. Aku tahu bahwa kalian memiliki ilmu yang bersamaan. Pasing-singan yang datang kemudian berdua adalah seperti seperguruan. Entahlah hubungan kalian dengan guru Lowoijo itu, sehingga kalian memiliki ilmu gelap ngampar. Meskipun terasa beberapa perbedaan, namun kalian bersumber dari mata air yang sama. Pasing-singan guru Lowoijo itu pun berdiri tegak sambil menahan marahnya. Karena itu tubuhnya tiba-tiba bergetar. Dengan suara yang berat ia berkata pula, "Gila, kalian memiliki aji gelap ngampar. Jangan berpura-pura. Dan yang satu itu jangan mencoba melepaskan pula. Tetapi itu belum berarti bahwa kau bisa menamakan diri pasing-singan. Adakah aku harus melepaskan aji alas kobar?" Tanya pasing-singan di samping Mantingan. Mungkin kau mampu pula menirukan setelah kau atau gurumu berhasil mencuri ilmu itu. Tetapi yang tak dapat kau curi adalah pusaka pasing-singan. Apakah kau memiliki pisau yang bernama Kiai Suluh? Tanya pasing-singan dengan pasti. Tiba-tiba kembali halaman itu bergetar ketika pasing-singan guru Lowoijo itu berteriak nyaring, seperti hantu kelaparan yang kehilangan mangsanya. "Gila, dari mana kau dapatkan benda itu?" Semua mata tertuju kepada pasing-singan di samping Surasarunggi. Di tangannya tergenggam sebuah pisau belati panjang yang bercahaya kuning menyilaukan. "Inikah yang kau maksud?" katanya. Desis pasing-singan di samping Mantingan. "Kalian mau bermain-main dengan senjata?" Ia tidak berkata lebih lanjut, namun ia pun kemudian mencabut sebuah pisau belati yang mirip benar dengan pisau belati pasing-singan yang lain itu.
Pasing-singan Guru Lowoijo menjadi semakin marah. Darahnya serasa mendidih di dalam rongga dadanya. Karena itu tanpa disengaja, tiba-tiba tangannya pun telah menarik pusakanya, sebuah belati panjang yang berkilau. Kini ketika orang yang menamakan diri Pasing-singan itu masing-masing telah menggenggam senjata yang serupa, senjata yang selama ini menjadi ciri Pasing-singan, pusaka yang ampuh luar biasa. Namun tiba-tiba Pasing-singan yang selama ini merasa tiada duanya menjadi heran, marah dan bingung ketika ada dua orang yang menamakan diri Pasing-singan serta memiliki beberapa ciri kekhususannya, aji gelap ngampar serta pisau belati panjang yang kuning berkilauan. Dengan suara yang bergetar, Guru Lowoijo itu berkata, "Setan, kalian dapat membuat senjata yang serupa dengan senjata ini. Tetapi ada lagi satu senjata Pasing-singan yang tak dapat dibuat oleh empu yang bagaimanapun saktinya. Senjata yang diberikan oleh alam kepadaku. Adakah kalian mempunyai akik yang berwarna merah menyala dan bernama Klabang Sayuto?" Untuk sesaat halaman itu menjadi hening sepi. Angin lembah semakin lama semakin kencang, dan awan yang kelabu menjadi bertambah tebal tergantung di langit. Sekali-kali guntur bergelegar di kejauhan, memukul-mukul tebing dan pecah menggema di seluruh relung-relung pegunungan. Sinar-sinar api memancar di udara seperti ular gundala raksasa yang meloncat-loncat di langit. Menurut cerita yang menjalar dari mulut ke mulut, di langit pada saat itu sedang terjadi pertempuran antara ular gundala Seta, senjata Wisnu yang sedang menyelamatkan bumi dari keangkara murkaan, melawan ular gundala Wereng, senjata Kala yang sedang berusaha menghancurkan bumi karena ketamakannya. Tetapi pada saat itu, di halaman Banyu Biru itu pun sedang berhadapan dua kekuatan raksasa, Pasing-singan Guru Lowoijo dan Sura Sarunggi di satu pihak, dan dua orang Pasing-singan di pihak lain. Mereka sedang tegak dengan tegangnya dalam pendirian masing-masing. Ketika kedua orang Pasing-singan itu belum juga berkata sepatah kata pun, Guru Lowoijo itu tertawa pendek. Katanya, "Hah, apa katamu tentang akik Klabang Sayuto, hadiah alam kepada Pasing-singan?" Tiba-tiba Pasing-singan di samping mantingan itu menjawab, "Kalau kau dapat menunjukkan bahwa kau memiliki akik Klabang Sayuto, aku pun akan membuktikan pula bahwa sebagai Pasing-singan, aku memiliki ciri-ciri yang lengkap seperti katamu." Mendengar jawaban itu, hati Pasing-singan berdesir. Ketika ia meraba jari-jarinya, ia menjadi berdebar-debar. Namun katanya kemudian, "Akik itu sudah aku berikan kepada muridku Lowoijo. Sesaat sebelum ia mati, diberikannya akik itu kepada Endang Widuri." Desis Pasing-singan di samping Sura Sarunggi. "Kau sedang mengarang sebuah cerita. Bertanyalah kepada Endang Widuri." Pasing-singan itu menegaskan. Pasing-singan di samping mantingan itu menoleh kepada Endang Widuri. Kemudian ia berkata, "Ciri Pasing-singan hanya melekat pada tubuh Pasing-singan. Tak ada ciri-ciri yang lain, apalagi yang dimiliki oleh orang lain. Aku dapat menyebut lebih dari 1000 macam pusaka-pusaka, ciri yang lain yang tak ada padaku." Darah Pasing-singan bertambah bergelora di jantungnya. Sambil berteriak ia memaki-maki, "Setan, iblis, tetean. Tetapi akik Klabang Sayuto itu milikku. Aku tidak bertanya siapakah yang mula-mula memiliki," bantah Pasing-singan di samping mantingan. "Tetapi akik itu sekarang tidak ada padamu, tidak ada padaku, dan tidak ada pada Pasing-singan yang seorang itu lagi."
Pasing-singan di samping Surasarunggi tertawa pendek. Katanya, "Sudahlah Kisanak yang menamakan diri Pasing-singan, yang matek guru di Mentauk. Jangan terlalu banyak persoalkan di antara kita kini." "Diam!" bentak Pasing-singan Guru Lowoijo. "Aku beri kau waktu sepemakan sirih. Tinggalkan halaman ini. Jangan campuri urusanku." "Bukan demikian adat yang pernah kau lakukan," sahut Pasing-singan di samping Mantingan. "Kalau kau yakin dapat membunuh kami, kau tak akan melepaskan lagi. Dengan demikian, maka sekarang kau tak yakin akan kemenanganmu. Karena itu, bukankah lebih baik kita berbicara sebagai manusia terhadap manusia, bukan sebagai hantu-hantu yang berkeliaran dari satu kuburan ke lain kuburan mencari mayat?" Benar-benar suatu penghinaan," geram Surasarunggi. Kepalanya yang besar itu terangkat dan dengan lantang ia melanjutkan, "Jangan merasa dirimu kadang dewa. Tak ada waktu untuk berbicara sekarang. Pergilah atau kau akan terkubur di sini." "Jangan begitu Kisanak," jawab Pasing-singan di samping Surasarunggi. "Penyelesaian dengan pengertian jauh lebih baik daripada penyelesaian dengan tetesan darah dari tubuh kita. Sebab dengan demikian, kita akan dikejar oleh rasa dendam yang tiada akan habis-habisnya. Dendam yang akan dibalas dengan dendam. Dengan demikian, maka sepanjang umur kita tidak akan dapat menikmati ketenangan." "Pengecut!" potong Pasing-singan dari Mentauk. "Aku adalah laki-laki. Di tanganku telah tergenggam pusaka Kiai Suluh. Karena itu kau tak ada kesempatan lagi untuk kedua kalinya setelah kau menolak kesempatan yang pertama." "Jangan!" jawab Pasing-singan di samping Mantingan. "Kita masing-masing mempunyai kesempatan yang sama. Jangan mengancam dan menakut-nakuti. Aku ulangi, marilah kita berbicara sebagai manusia dengan manusia. Kita berbicara tanpa tabir di wajah kita. Kita bicara antara hati kita yang dilambari dengan kejujuran pada diri kita masing-masing. Betapa hitamnya noda-noda yang melekat pada tubuh kita masing-masing." Mendengar kata-kata itu, tiba-tiba Pasing-singan dari Mentauk itu menggigil. Ia menjadi curiga sejak orang yang menamakan diri Pasing-singan itu mampu melepaskan gelap ngampar. Hatinya telah bergetar. Kini kata-kata itu menambah keyakinannya bahwa ia telah mengenal kedua orang itu. Meskipun demikian, ia masih mencoba untuk meyakinkan apakah dugaannya itu benar. Maka katanya, "Apakah alasanmu? Apakah untungnya kita berbicara dari hati ke hati?" Pasing-singan di samping Mantingan menarik nafas. Katanya, "Bagaimanapun kotornya hati kita, namun kita adalah manusia. Kita memiliki hari-hari lampau dan hari-hari mendatang. Kita memiliki hari-hari yang cemerlang, namun kita memiliki juga hari-hari yang suram. Karena itu, janganlah kita tenggelam dalam kegelapan, putus asa dan bunuh diri dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang terkutuk terus-menerus." Surasarunggi kini benar-benar sudah kehilangan kesabarannya. Dengan suara yang geram ia berkata, "Persetan dengan mimpi yang jahat itu, jangan mencoba meracuni jiwa kami dengan hiasan kata-kata." Kemudian kepada Guru Lowoijo itu ia berkata, "Sudahkah senjatamu itu siap?" Tetapi dada Pasing-singan menjadi bergetar semakin cepat. Ada perasaan yang lain di dalam dirinya. Sekarang ia hampir pasti dengan siapa ia berhadapan. Namun di hadapan Surasarunggi, ia masih mencoba untuk bersembunyi. Ia tidak mau orang lain mengetahui tentang dirinya, apalagi Jakasoka, Mantingan beserta kawan-kawannya. Meskipun ia berdiam diri, namun hati di dalam dadanya berteriak nyaring. "Hai Umbaran, yang berdiri di hadapanmu dengan ciri-ciri Pasing-singan adalah Radite dan Anggara.
Dalam kegelisahan itu, tiba-tiba ia dikejutkan oleh sebuah letusan yang dahsyat. Ketika ia memandang kepada Sura Sarunggi, dilihatnya sahabatnya itu telah mengurai ikat pinggangnya, yang kemudian dengan marahnya, ikat pinggang yang mirip dengan sebuah cempeti itu dilecutkannya. Itulah senjata Sura Sarunggi, sebagaimana senjata-senjata yang dipergunakan oleh murid-muridnya, uling putih dan uling kuning dari rawa bening. Pasing-singan guru Lowoijo kini tidak mempunyai pilihan lain. Ia mencoba untuk menenangkan dirinya dengan mereka. Apakah yang telah terjadi selama ini? Ia merasa bahwa pada saat-saat terakhir telah diketemukannya berbagai bentuk yang keras dari ajinya, gelap, ngampar maupun alas kobar, kemajuan-kemajuan yang dicapainya dalam petualangannya. Lalu apakah yang telah didapatkan oleh kedua saudara seperguruannya itu? Meskipun pada masa-masa lampau, Radite dan Anggara tak dapat diatasinya, namun kini pasing-singan yang bernama Umbaran itu bukanlah Umbaran beberapa tahun yang lampau. Dengan demikian, akhirnya ia memutuskan bahwa ia harus berjuang dengan senjatanya itu. Kemudian terdengarlah suara meledak untuk mengatasi getaran-getaran di jantungnya. "Hai orang-orang yang tak tahu diri, yang telah menyia-nyiakan kesempatan terakhir karena kebaikan hatimu, angkatlah wajahmu, pandanglah angkasa yang suram sebagai aba-aba dari isi bumi ini, dan tundukkanlah kemudian wajahmu itu sebagai penghormatan terakhir pada Ibu Pertiwi. Kemudian hadapilah aku sebagai lawanmu, yang akan mengantarkan nyawamu menyeberang ke dunia yang tak dikenal." Pasing-singan di samping mantingan menarik nafas dalam-dalam. Gumamnya, "Senjata bukanlah alat terakhir untuk menemukan kesepakatan." "Tak ada yang akan disepakatkan," sahut Sura Sarunggi. "Kita berdiri berseberangan. Kita tidak dapat hidup bersama-sama dalam satu naungan langit yang luas ini." Pasing-singan di samping Sura Sarunggi itu agaknya lebih mudah tersinggung daripada pasing-singan yang berdiri di samping mantingan. Ternyata ia menjawab lantang, "Tidak adakah jalan lain? Kalau demikian, kalau kau berpihak pada orang yang menamakan diri pasing-singan pemarah itu, maka aku akan berdiri di pihak pasing-singan yang seorang lagi. Sesudah itu, biarlah kami menentukan keadaan kami tanpa campur tanganmu." "Tunggu!" Pasing-singan di samping mantingan mencoba untuk mencegahnya, tetapi suaranya tenggelam dalam pekik lantang Sura Sarunggi. "Bagus, itulah kata-kata jantan. Sudah siapkah kau?" Pasing-singan di samping Sura Sarunggi itu menjawab, tidak kalah lantangnya, "Aku lebih senang menempuh jalan lain. Tetapi kalau kau hadapkan aku pada satu pilihan yang tak dapat aku elakkan, silahkanlah." Sura Sarunggi tertawa seperti orang mabuk. Katanya, "Meskipun kau kekasih dewa-dewa, meskipun kau berperisai guntur dan petir, tetapi kau belum mampu menjaring angin, maka kau akan kehilangan hidupmu karena tanganku. Aku bukan kekasih dewa-dewa, namun aku menyerahkan diriku pada Yang Maha Kuasa," jawab pasing-singan itu. "Kepadanya aku mohon kekuatan untuk melenyapkan keingkaran atas hukum-hukumnya." Kembali terdengar iblis dari rawa bening itu tertawa. Sesaat kemudian bergema kembali suara cemetinya menyusur lereng-lereng bukit. "Hai langit yang muram, angin yang kencang, saksikanlah kutuk yang akan menimpa orang ini." Sura Sarunggi menutup kata-katanya dengan derai tertawa yang mengerikan. Kemudian ia pun bersiap untuk segera mulai dengan pertempuran melawan orang berjubah abu-abu dan menyebut dirinya pasing-singan itu.
Sesaat kemudian ia pun meloncat dengan garangnya. Cemetinya berputar cepat sekali, melampaui kecepatan baling-baling yang ditiup angin ribut. Namun pasing-singan itu pun telah bersiap pula. Tangan di balik jubah abu-abunya berkembang seperti hendak terbang. Pisau belati panjangnya berkilauan memantulkan cahaya api yang remang-remang. Demikianlah mereka tenggelam dalam satu perkelahian yang dahsyat. Surasarunggi, iblis dari rawa pening itu bertempur seperti angin topan. Ia meloncat-loncat dengan dahsyatnya mengelilingi lawannya dan menyerangnya dari segenap penjuru. Namun pasing-singan itu pun tidak membiarkan dirinya tersekat dalam lingkaran cemeti lawannya. Dengan tangkasnya ia melontarkan dirinya, sekali-kali memotong serangan lawannya. Dan bahkan kadang-kadang ia tegak menghadapi topan seperti bukit Telamaya yang tak tergoyahkan oleh angin dan badai. Mantingan, Rara Wilis, Wirasaba dan Widuri memandang perkelahian itu dengan mulut ternganga. Kedahsyatan ilmu mereka telah menggemparkan dada masing-masing. Demikian sengitnya perkelahian itu, sehingga akhirnya yang tampak di mata mereka hanyalah bayang-bayang hitam yang berputar-putar seperti angin pusaran. Jakasoka tak luput pula dari perasaan itu, heran dan berdebar-debar. Meskipun demikian, ia masih ingat akan keselamatan diri, sehingga dengan diam-diam ia mencari kemungkinan kemana ia harus melarikan diri. Sebab apabila pasing-singan yang sepasang itu terlibat pula dalam pertempuran, serta apabila kemudian Mantingan dan kawan-kawannya telah berhasil menguasai diri mereka, bersama-sama menyerangnya, maka sulitlah baginya untuk bertahan. Padahal ia masih ingin menikmati kebesaran sebagai pimpinan bajak laut yang disegani. Jakasoka tidak peduli lagi apa yang akan terjadi dengan golongan hitam yang lain, dengan Laskar Mentauk, Rawa Pening, Gunung Tidar dan lain-lainnya di Pamingit. Karena itu selama ia masih mendapat kemungkinan, ia menyingkir dari halaman itu. Sementara itu pasing-singan Guru Lowoijo telah mempersiapkan dirinya pula. Ia melihat betapa sahabatnya telah terlibat dalam suatu pertempuran yang menentukan. Karena itu, ia menggeram dengan marahnya. Lihatlah betapa orang yang berani menyebut dirinya pasing-singan itu akan hancur lumat oleh cemeti Surasarunggi. Pasing-singan yang berdiri di samping Mantingan masih berdiam diri meskipun ia mengikuti pertempuran itu dengan seksama. Namun tak ada tanda-tanda padanya bahwa ia pun akan segera mulai bertempur. Tetapi justru karena itulah maka Guru Lowoijo itu menjadi semakin gelisah. Untuk merapati kegelisahannya, ia berkata, "Hai orang-orang yang sombong, yang berani mengaku bernama pasing-singan, bersiaplah menghadapi saat-saat terakhirmu." "Jangan berkata demikian," jawabnya perlahan-lahan. "Apakah kau juga sekasar Surasarunggi itu?" "Jangan mencoba melunakkan hatiku," sahut Guru Lowoijo. "Aku tahu bahwa hatimu tak selunak yang aku harapkan," kata pasing-singan di samping Mantingan. "Tetapi jangan terlalu lama mengelabuhi dirimu. Aku yakin bahwa kau telah mengenal aku." Dada Guru Lowoijo itu berdesir keras, tetapi ia takut melihat kepada dirinya sendiri. Ia menjadi takut bahwa akhirnya ia benar-benar menyadari keadaannya. Karena itu ia berteriak, "Jangan mencoba meringankan kesalahanmu. Bersiaplah, aku akan mulai." Umbaran. Tiba-tiba terdengar suara yang lunak, selunak suara seorang kakak terhadap adiknya. Mendengar nama itu, darah Guru Lowoijo serasa berhenti mengalir. Telah bertahun-tahun ia tidak mendengarnya orang memanggil nama yang diberikan oleh ayah bundanya. Ia lebih senang dan bangga apabila orang menyebutnya dengan ketakutan, pasing-singan.
Karena itu, tiba-tiba ia menjadi bingung. Dalam kebingungan itulah ia berteriak, "Jangan mengigau, Umbaran telah mati. Aku Pasing Singan yang telah membunuhnya." "Ya, Umbaran telah tak ada lagi," jawab orang berjubah itu. "Yang ada kemudian adalah Pasing Singan. Tetapi baginya masih ada jalan kembali." "Diam!" bentak Guru Lowoijo. Darahnya yang beku itu tiba-tiba mendidih kembali. Radite dan Anggara yang lenyap dari percaturan orang-orang sakti itu tak akan mampu menambah ilmunya. Karena itu, ia pasti akan dapat mengatasinya. Tetapi ia menjadi gelisah kembali ketika orang yang dibentak-bentaknya itu masih tetap tenang dan berkata, "Jangan marah, Umbaran. Aku datang kepadamu dengan maksud baik. Kau masih mempunyai kesempatan kembali ke perguruan kita. Guru kita yang bergelar Pasing Singan dengan cita-cita yang putih." "Diam!" Pasing Singan berteriak semakin keras. "Sayang bahwa kau tak dapat mengikuti jejaknya. Kau tak mampu menangkap ajaran-ajarannya, sehingga kau salah duga terhadapnya. Kau menganggap bahwa guru kita telah kehilangan kegairahannya terhadap hidup dan kehidupan. Karena itu, kau memilih jalanmu sendiri." "Omong kosong," bantah Guru Lowoijo. "Apakah kau selama ini juga mentaati ajaran-ajarannya? Apakah kau selama ini bersih dari noda-noda yang dilemparkan oleh kehidupan di sekitar kita kepadamu?" "Tidak, Umbaran," jawab orang itu. "Aku merasa betapa kotornya hati dan ragaku. Namun aku telah berusaha untuk mengurangi kesalahanku. Setidak-tidaknya mengurangi kesalahan-kesalahan baru yang akan menambah beban kehidupan sukmaku. Aku bukan orang yang puas dengan keadaan sekarang, tetapi aku berhak menuntut masa depanku sebaik-baiknya," kata Guru Lowoijo. "Aku bangga terhadap mereka yang berjuang buat masa depannya. Namun mereka jangan mengorbankan masa depan orang lain sebagai pupuk bagi masa depannya itu." Meskipun kata-kata itu diucapkan perlahan-lahan, namun cukup jelas bagi Guru Lowoijo itu. Kata demi kata yang seolah-olah menyusup ke tulang sumsumnya. Tetapi hatinya yang selama ini telah dibalut oleh nafsu yang bergelora berlebih-lebihan, kini benar-benar telah menjadi sekeras batu. Meskipun dengan sekuat tenaga ia berusaha membendungnya, bahkan akhirnya ia berkata lantang, "Jangan menggurui aku. Guruilah dirimu sendiri. Bukankah kau menjelang kebahagiaan masa depanmu dengan mengorbankan orang lain pula? Manakah perempuan yang aku hadiahkan kepadamu itu? Bukankah ia mati karena ketamakanmu?" "Umbaran," potong orang berjubah yang berdiri di samping mantingan, "aku minta jangan kau sebut-sebut itu lagi." "Hah, kau menjadi ketakutan? Kau lihat noda-noda yang melekat di tubuhku, namun tak kau lihat kotoran-kotoran yang bergumpal-gumpal di wajahmu, di pelupuk matamu. Mana perempuan itu? Mana?" "Jangan kau sebut itu, Umbaran," kata orang itu. Biar aku ulang 1000 kali," sahut Guru Lowoijo. "Perempuan itu kau tukar dengan ciri-ciri kekhususan Pasing Singan kita. Dan kau berjanji tidak akan mengganggu-gugat lagi. Sekarang perempuan itu mati. Mati. Cukup." Potong orang itu keras-keras, namun kemudian ia menundukkan wajahnya. Tangan kirinya perlahan-lahan diangkatnya, mengusap dadanya yang bergelora. Pasing Singan Guru Lowoijo itu tertawa panjang sampai tubuhnya terguncang-guncang. Ia tertawa dan tertawa untuk memuaskan hatinya. Sambil menunjuk kepada Surasarunggi dan lawannya, ia berkata, "Lihat apa yang bisa dilakukan oleh Anggara penjagamu itu. Lihatlah, sebentar lagi ia akan binasa."
Orang yang berdiri di samping mantingan itu tidak menjawab, tetapi ia mengangkat wajahnya dan memandang kepada adik seperguruannya yang sedang bertempur. Mereka berputar-putar dengan lincahnya, lontar-melontar seperti sepasang garuda yang sedang berlaga. Tangan mereka berkembang seperti sayap dengan senjata masing-masing. Cemeti Surasarunggi meledak-ledak mengerikan, sedangkan sinar kuning pisau belati di lawannya menyambar-nyambar seperti petir di langit yang kelam. Ujung cemeti Surasarunggi itu seolah-olah memiliki penglihatan kemana ia harus mematuk. Namun ujung belati lawannya seperti mempunyai mata yang dapat melihat setiap serangan dari arah manapun juga. Maka pertempuran itu menjadi semakin dahsyat dan dahsyat. Surasarunggi bertempur dengan kasar dan bengis, sedang Anggara melayaninya dengan tangkas dan tangguh. Ketika mereka sudah berkelahi beberapa saat, Surasarunggi menjadi semakin heran. Lawannya dapat bertempur dengan gigihnya, bahkan beberapa macam geraknya telah dikenalnya, mirip dengan pasing-singan sahabatnya itu. Karena itu timbullah beberapa pertanyaan di dalam dirinya. Apakah orang ini benar-benar pasing-singan? Tidak mungkin. Pertanyaan itu dibantahnya sendiri. Anggara pada saat itu memang sengaja bertempur dengan ciri-ciri perguruan pasing-singan. Ia sengaja menunjukkan bahwa dirinya pun memiliki ilmu seperti ilmu-ilmu ajaib dari orang yang bernama pasing-singan itu. Bahkan beberapa gerak diulangnya supaya menjadi jelas bagi lawannya. Guru Lowoijo masih tertawa keras-keras, dan pasing-singan yang berdiri di samping mantingan masih memandangi Surasarunggi dan Anggara. "Jangan membeku seperti batu," tegur Umbaran. "Sekarang apa katamu?" Orang yang bernama Radite itu perlahan-lahan menoleh ke arah Umbaran. Jawabnya, "Marilah kita lupakan masa lampau. Marilah kita bina bersama-sama masa depan perguruan kita." "Masa depanku jauh berbeda dengan masa depanmu. Jangan mengigau lagi. Pergi dan bawa adikmu itu atau kau berdua binasa." Umbaran meneruskan, "Jangan mimpi aku berlutut di bawah kakimu dan menyerahkan perempuan untuk kedua kalinya." "Jangan bicara tentang perempuan," Radite membentak. Kesabarannya telah menjadi semakin tipis. Hatinya yang luka karena perempuan kini terungkap kembali. "Aku berkata tentang perempuan supaya kau teringat kembali akan perjanjian kita. Kita tidak akan saling mengganggu," sahut Umbaran. "Aku tidak akan mengganggu gugat pusaka-pusaka yang telah kau miliki, ciri-ciri khusus pasing-singan yang kau pakai. Sedang kau tak akan mengganggu gugat perempuan itu," jawab Radite. "Tetapi aku berhak menggugat segala perbuatanmu yang terkutuk." "Kau iri hati," kata Umbaran. "Tidak," jawab Radite. "Aku mempunyai kepentingan sendiri. Aku tidak mau menanggung beban dosamu lebih banyak lagi karena kesalahanku menyerahkan kesaktian pasing-singan kepadamu. Sebab dengan demikian, kau telah menarik diri dari persahabatanku dengan Pandan Alas, Soradipayana, Titis Anganten, dan lain-lain. Bahkan kau telah menempatkan dirimu sebagai lawan. Nah, aku akan menghentikan semuanya itu." "Ha, itulah akibat nafsu gilamu kepada perempuan," jawab Umbaran. Sengaja ia ingin memanaskan hati Radite, mempengaruhinya dengan kelemahan-kelemahannya. Tetapi dengan demikian, Radite menjadi marah. Peristiwa itu adalah peristiwa yang paling pedih dalam hidupnya. Karena itu setiap kali ia dihadapkan pada kenangan itu, setiap kali ia kehilangan kesabaran. "Umbaran," kata Radite dengan lantang, "kesabaran seseorang ada batasnya.
Jangan menunggu demikian. Umbaran menjadi berdebar-debar. Apakah Radite benar-benar akan marah dan menyerangnya? Tetapi tak ada pilihan lain. Sura Sarunggi telah bertempur dengan gigihnya. Keduanya berdiri tegak dengan tenangnya. Radite masih berusaha menguasai perasaannya, sedang Umbaran menjadi berdebar-debar menghadapi kemungkinan yang berat. Ia tidak segarang biasanya yang langsung menikam lambung lawannya. Kali ini ia benar-benar memperhitungkan keadaan. Karena keraguan-raguannya itulah ia masih berdiri tegak. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah legenda Keris Nogososro dan Sabuk Inten pada episode berikutnya. Sampai jumpa.